Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis pada maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Ciparusa, Kabupaten Bekasi, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat kurma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa haus lagi. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 21 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, untuk para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Bil khusus pembacaan surah Al-Fatihah ini kita tujukan untuk istri dari ibu kita Al-Mukarram Pangarsa Ustaz Supardi yang bernama Mama Binti Keman, yang sudah 2 hari beliau dirawat di rumah sakit di RSUD Cilengsi, yang disebutkan itu ya. Iya, itu RSUD Cilengsi, Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Kita doakan apapun penyakit yang sedang dideritanya dengan barokah Fatihah yang akan kita baca, semoga Ibu Mama Binti Keman oleh Allah Subhanahu wa taala segera secepatnya selekasnya disembuhkan dari sakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah, dikeluarkan penyakitnya oleh Allah dari tubuhnya dan diberikan kesehatan yang barokah, disehatkan kembali seperti sedia kala sehingga Ibu Mama Binti Keman dapat beraktivitas kembali di dalam kesehariannya dengan barokah Fatihah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Orang mukmin atau orang yang beriman yang kuat, kuat di sini maksudnya bukan kuat dalam hal ketika berantem atau berkelahi atau duel nggak pernah kalah. Yang dimaksud bukan kuat itu. Juga yang dimaksud tentunya bukan kuat makannya, bukan. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah di sini bukan berarti lemah ekonominya atau lemah syahwatnya, bukan. Lemah di sini maksudnya dia tidak mampu menaklukkan, tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya. Itulah orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Artinya Allah sangat amat cinta, sangat amat suka kepada orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini maksudnya kuat, mempunyai kemampuan untuk mengalahkan, untuk menaklukkan, untuk mengendalikan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya. Jadi hidupnya tidak selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, tapi lebih memperturutkan perintah Allah dan Rasulnya dan mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itulah orang mukmin yang kuat. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin terbagi ke dalam dua bagian secara global, secara universal, secara keseluruhan. Ada orang-orang mukmin yang kuat dan ada orang-orang mukmin yang lemah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis tersebut artinya begini: al-kaisu, orang yang kais, maksudnya orang yang kuat, orang yang cerdas. Man, yaitu orang dana ia mampu mengalahkan, ia mampu menaklukkan, ia mampu mengendalikan nafsahu, hawa nafsunya, wa amilah, dan ia terus secara istiqomah terus beramal, beribadah, berbuat baik lima ba'dal maut, untuk bekal sesudah mati. Nah, itulah orang yang seperti
ini dinamakan Al-Kais. Al-Kais itu bisa diartikan kuat atau cerdas. Jadi Al-Kais itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, dan ia selalu beramal, selalu beribadah, selalu berbuat baik untuk bekal hidupnya nanti sesudah mati. Karena setelah kita mati di alam kubur, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi di alam kubur, di alam barzah itu ada kehidupan. Kalau umpama penasaran gak percaya, ya silahkan aja deh mati duluan. Nanti akan merasakan bahwa di alam barzah ada kehidupan. Kehidupan di alam barzah itu sampai datangnya hari kiamat. Jadi jasadnya hancur, lebur, jasadnya membusuk, bau, dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Tapi ruhnya nggak mati. Ruhnya nggak mati. Nah, tetap ruhnya hidup. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya seyogyanya lah, sepatutnya lah, seharusnya lah, semestinya lah kita berusaha untuk menjadi Al-Kais, untuk menjadi orang yang kuat, yaitu orang yang mempunyai kemampuan mengalahkan hawa nafsu, orang yang mempunyai kemampuan menaklukkan hawa nafsu, orang yang mempunyai kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kalau tidak dikalahkan oleh kita, hawa nafsu kalau tidak ditaklukkan oleh kita, hawa nafsu kalau tidak dikendalikan oleh kita, artinya kita selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu, itu kita bisa celaka. Bisa celaka di dunia dan di akhirat kalau kita hidup selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin main perempuan, diturutin. Hawa nafsu ingin mabok-mabokan, diturutin. Hawa nafsu ingin berzina, diturutin. Hawa nafsu ingin ngejablay, diturutin. Hawa nafsu ingin homoseks, LGBT. LGBT itu tulisannya LGBT. Kepanjangannya L-nya laki-laki, G-nya goblok, B-nya belon, T-nya tolol. Jadi LGBT yang dibacanya LGBT itu artinya laki-laki goblok, belon, tolol. Udah goblok, belon lagi, udah belon, tolol lagi. Bagaimana tidak mungkin dikatakan goblok, belon, tolol? Masa laki-laki berzina dengan laki-laki, nyolok liang tai? Oh kagele. Binatang aja, ayam aja nggak seperti itu. Anjing, binatang najis mugolajo, nggak pernah anjing jantan memperkosa anjing jantan lagi. Itu anjing yang notabene tidak punya akal. Masa manusia dikasih akal, kelakuannya lebih hina daripada anjing. Makanya pantas disebut laki-laki goblok, belum tolol. Awas jangan sampai di kampung kita ini muncul para penggemar LGBT. Awas, harus diberantas itu. Sebab kalau LGBT dibiarkan bisa turun azab Allah seperti pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut itu kaum Sodom dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ambles, ditenggelamkan ke dalam bumi, bukan gempa bumi lagi, tapi ditelan ke dalam bumi. Kenapa? Karena kesukaan mereka sodomi, nyolok liang tai, oh kagele. Nauzubillah min. Laki-laki dengan laki mencolok daun. Oh, nauzubillah min. Awas itu pernah terjadi dulu zaman kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu sukanya laki-laki suka sama laki-laki, namanya homoseks atau gay. Perempuan suka sama perempuan, namanya lesbian. Akhirnya itu kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah.
Bukan gempa bumi, tapi bumi belah, mereka tenggelam, berikut rumahnya, bangunannya, orangnya, terus tertutup tanah lagi. Kalau dibilang itu lebih dahsyat dari gempa bumi. Gempa bumi Cianjur mah belum seberapa dibandingkan dengan yang pernah terjadi pada kaum Sodom. Nah, kalau di kampung kita dibiarkan LGBT itu bahaya, bisa mengundang turunnya azab Allah. Kalau mau mendatangkan azab bagi Allah sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Ija aroda sayyi'an ayatul laupun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan jadi udah. Ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Jadi kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu. Harus mampu menaklukkan hawa nafsu. Harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 52, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong, selalu memerintahkan, selalu mengajak untuk berbuat buruk, untuk melakukan perbuatan buruk, untuk melakukan perbuatan busuk, untuk melakukan perbuatan keji, untuk melakukan perbuatan kotor, untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Itulah hawa nafsu. Kebanyakan umat manusia melakukan pemerkosaan, pembunuhan, perkelahian, mencuri, bermabuk-mabukan. Itu semuanya karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Itu terjadi karena mereka tidak mampu mengalahkan, menaklukkan, mengendalikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Akhirnya celaka mereka. Celaka, akhirnya ditangkap polisi, di penjara gara-gara membunuh. Siapa dia? Sambo. Itu memperturutkan hawa nafsunya. Mentang-mentang banyak uang, mentang-mentang punya jabatan, berbuat semaunya, memperturutkan hawa nafsunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hidup selalu memperturutkan hawa nafsu, berarti kita orang yang lemah. Jadi orang yang jago bukan orang yang ketika duel atau berantem atau berkelahi nggak pernah kalah. Orang jago menurut Nabi Muhammad bukan itu. Orang jago itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Itulah orang jago. Orang kuat itu. Nah, kita kalau mengalahkan hawa nafsu yang berada dalam diri saja nggak mampu, berarti kecil kita, nggak ada kekuatan. Dan janganlah sekali-kali hawa nafsu itu dijadikan raja di dalam diri kita, sementara akal sehat dijadikan tawanan. Itu ada keterangan tuh dalam kitab Nasha'ul Ibad. Barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, sebagai pemimpin di dalam dirinya, dan akalnya dijadikan sebagai tawanan, maka ia akan celaka. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akal sehatnya sebagai raja, sebagai pemimpin di dalam dirinya, dan hawa nafsunya ia jadikan sebagai tawanan, maka ia akan selamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang dapat membuat hawa nafsu kita menjadi takluk kepada kita, artinya mudah dikendalikan, adalah dengan cara puasa. Jadi puasa itu adalah satu amalan yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Makanya setiap orang yang beriman setahun sekali selama 1 bulan diwajibkan puasa, yaitu pada bulan Ramadan.
Itu untuk supaya kita menjadi orang mukmin yang kuat, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dari mulai subuh terbit fajar shadiq hingga maghrib, kita berusaha untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan makan walaupun pengen makan, walaupun perut lapar, walaupun perut keroncongan, untuk menahan minum walaupun tenggorokan kering, dahaga haus. Kita berjuang berusaha untuk menahan karena belum waktunya buka. Padahal itu makanan minuman yang ada di rumah kita halal, tapi kita nggak berani memakannya karena kita lagi puasa dan karena belum waktunya buka. Kita bersabar, mampu mengendalikan hawa nafsu. Begitu datang waktu maghrib kita senang bahagia. Nah itulah orang yang kuat. Nah baru zuhur udah buka, itu orang lemah itu. Doktomo itu mah cecerek, nggak punya kekuatan menahan hawa nafsu, masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu nafsu pernah dipanggil oleh Allah. Ya nafsa, akbir, kata. Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku, kata Allah. Itu nafsu enggak mau menghadap Allah, malah membelakangi Allah, memunggungi Allah, nongkongan Allah. Akhirnya itu nafsu oleh Allah dimasukkan dalam neraka jahanam, dibakar di dalam neraka jahanam mi'ata sanatin selama 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkatlah itu nafsu dari dalam neraka jahanam dan oleh Allah diperintahkan untuk menghadap lagi. Ya nafsu, akbiri, Pak. Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Tetap itu nafsu enggak mau menghadap Allah, berdegong. Orang kalau menurut hawa nafsu terus diajak sholat, malah naik sholat, berdegong berarti. Orang kalau hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, akhirnya jadi orang berdegong. Dinasehatan, terasuh, diajak sholat, malah ngomong sia anu sholat dia belum tentu ke surga. Oh cek sia aing sok sholat, cek sia belum tentu ke surga. Kok sia tanah sholat pasti sia kan neraka bodoh. Belum sia. Pakai akal sehat aku. Cacat-cacat aing anu sok sholat, ku sia disebutkan belum tentu ke neraka. Kok sia tanah sholat pasti ke neraka sia. Oh gitu kan? Karena akal deh. Orang anu sok sholat, cek mainnya belum tentu kasur. Kok mainnya antara sholat lisan, belum tentu kita menang. Pasti kadang-kadang ada berarti. Kalau dibilangin, mulai ada yang ngomong. Awas hati-hati, itu kata-kata seperti itu kalau di dalam hati niatnya mengecilkan perintah sholat itu bisa murtad. Ngomong gitu, sia anu sholat dia belum tentu surga. Eta omongan lamun dina hati niatna ngarenehkeun perintah sholat atawa ngahinakeun ka jalan sholat, eta bisa murtad. Teu karasa eta omongan. Eta murtadna murtad qauli, murtad ucapan. Akhirna eta mah teu sadar bahwa mehna geus kaluar tina agama Islam ucapan eta. Kusabab bodoh teu ngarti kana agama. Awas jaga ucapan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia menjaga ucapan. Berapa banyak orang di penjara gara-gara ucapan. Berapa banyak orang nanti dibakar di neraka gara-gara nggak bisa menjaga ucapan. Tiba ngomong Nabi Isa anak Allah bisa di neraka eta. Bisa ke neraka tiba ngomong gitu. Isa anak Allah bisa ke neraka eta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu nafsu dimasukkan lagi ke dalam neraka jahanam, dibakar lagi selama 100 tahun. Berarti berapa tahun kan? 200. Nah, setelah berlangsung 100 tahun, itu nafsu diangkat oleh Allah dari dalam kobaran api neraka jahanam. Ditanya lagi, diperintahkan lagi itu nafsu suruh menghadap. Berarti sampai 3 kali. Kata Allah, nafsu, menghadaplah kau kepadaku.
Masa kamu nggak kapok-kapok sih? Udah dibakar di neraka jahanam 200 tahun. Masa nggak kapok-kapok? Nggak merasa panas? Nggak kapok? Menghadaplah kepadaku. Padahal tetap nafsu nggak mau menghadap Allah. Dipanggil, hayya 'alas shalah. Eta teh parentah supaya orang menghadap Allah. Tetap menghadap Allah, tidak ada ka masjid. Padahal di mana deket, eta naon? Begitu bakal cilaka di akhirat. Sok percaya mah buktikan omongan sim kuring. Masa aing ngabohongan. Hayya 'alas shalah itu panggilan orang menghadap Allah. Hayu orang sholat. Hayu orang sholat. Ari orang sholat ini mah kasaha ka Allah. Berarti lamun muadzin ngajak sholat berarti orang eta muadzin ngajak orang menghadap Allah. Tetep embung sholat sama nafsu dan nafsu mah terakur jeung kebaikan jeung ibadah da aya jelema nafsu hayang tahajud eta aya bapak-bapak pernah teu nafsu hayang tahajud bapak-bapak lamun ningali awe geulis ping-pingna katingali mulus nafsu teu tah nafsu bapak-bapak lamun ningali aya jelema rajin salat tahajud nafsu teu tah kapita teu henteu tak eta nafsu begitu lamun ningali opor ayam sate sop nafsu teu tah nafsu kalau lamun ningali sampoa doang nafsu teu teu aya jelema nafsu yang ibadah nafsu kabeh ngadorong kana kemaksiatan kana kagorengan tentang cilaka jalma lamun diruna selalu memperturutkan hawa nafsu. Maka orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, dilawan. Eta orang yang kuat, orang yang akan selamat. Apa ayat di Al-Quran? Surat 73 Surat An-Nazi'at Juz 30 Ayat 37 38 39 40 Allah berfirman fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Eta cek Allah di Al-Quran surat 73 An-Nazi'at juz 30 ayat 37 sampai ayat 41. Kata Allah, maka adapun orang yang hidupnya selalu melampaui batas, selalu memperturutkan hawa nafsunya, tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, tidak mampu menaklukkan hawa nafsunya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ia perbuatannya melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, melabrak ketetapan yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran, dilabrak, anu haram dilabrak terus sanajan haram karena memperturutkan hawa nafsu. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan kesenangan hidup di alam dunia, lebih mengutamakan kesenangan kemewahan hidup di alam dunia, sementara ia tidak mengutamakan akhirat. Innal jahimah ya maka tempat kembalinya atau tempat tinggalnya adalah neraka kata Allah. Jadi orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya dan ia lemah, tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Cek
cek Allah. Dina naon? Dina Al-Qur'an. Surat naon? Surat An-Nazi'at. Ayat berapa? Ayat 37, 38, 39. Ayatnya berbunyi fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itulah tempat kembalinya, tempat tinggalnya orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, yaitu neraka. Lalu bagaimana tempat tinggalnya, tempat kembalinya orang-orang yang kuat, orang-orang mukmin yang kuat, orang-orang yang mukmin yang mampu mengalahkan, menaklukkan, mengendalikan hawa nafsunya? Bagi orang mukmin yang seperti ini, tempat tinggalnya nanti, tempat kembalinya nanti adalah surga. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat berikutnya, ayat 41, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Cek Allah lain cek simkuring mah di bangsa ukur ngadugikeun firman Allah penyambung lidah unggul. Kan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadikan Al-Qur'an petunjuk supaya selamat dunia akhirat. Tapi petunjuk di Allah turun, simkuring dibacakeun, turunna ka Kanjeng Nabi. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, yakni orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Wanahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Wanahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu menaklukkan hawa nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi ia menahan dirinya dari setiap keinginan hawa nafsu, ditahan. Hawa nafsu hayang zina ditahan, hawa nafsu hayang mabuk ditahan, hawa nafsu hayang nyopet ditahan, hawa nafsu hayang maksiat ditahan. Padahal mah lamun aing maksiat pasti aing menang, tapi ditahan we, ngelehan. Itu orang kuat, itu orang bagus itu. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sorgalah tempat tinggalnya, sorgalah tempat kembalinya. So, lamun cek hawa nafsu, ieu wayah ieu ngeunahna naon ya? Ngeunahna ngagoler di imah. Ngagoler bae diurut ku pamajikan. Pamajikan nu ngorak lho kolot. Oh. Cek utang. Naon ngaji dibang ngadengkeun ceramah. Mendingan ngagoler, bari diurutan, bari ngopi, bari sepan sampel ngumpul kene. Cek naon? Tuh. Tah nafsu urang hayangna kitu, tapi pulang dilawan. Ah, ngaji. Cicing sia nafsu aya ngaji, ulah diganggu. Urang ngaji, berarti urang kuat. Urang menang ngalawan hawa nafsu. Itulah orang-orang yang beruntung. Padahal dipikir-pikir ngaji timbang 2 minggu sakali, timbang mitos nabi dan guys, mau mentakan bunuh dia tuh, mau mentakan pae, mau mentakan malaran, tapi akan embung, kan nurut ke dalam nafsu, mampu melawan hawa nafsu. Nah, kecil berarti lemah berarti nggak punya kekuatan melawan hawa nafsu. Dipikir-pikir timbang 2 minggu sakali. Dibang tiga kali udah bisa. Mau mentakan pai ya, mau mentakan malada, mau mentakan bubugan.
Malah untung dosa orang diampun. Insya Allah tamu istiqomah hadir di pengajian rutin sanajan bukan sekali ikhlas semata karena Allah. Insya Allah manakala ajal datang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dijadikan ahli surga. Ada kalau ngaji di akhirat bakal nyesal nyali itu dan percaya. Si aing bohong kayak bukti kan terang. Bagaimana soal kesel? Ada latihan darahnya sih. Padahal ngaji mayar tuh. Bapak-bapak ngaji di tanah itu. Nah, ada kebun binatang tidak ada nyari monyet. Main 50.000 dari gue. Ngaji sholat berjamaah main arah gue. Eta jelema nap. Tebuat kalawan hawa nap. Gila gak dipakai nyari artis. Wah, mayar padahal mahal. Dibuat pasar selok. Ngaji berteman dia arah kene wae. Bingung aing. Bila mungkin kapi atur tersisanya. Mungkin kapi atur sasieureun sabeuneureun bangku ki anu susimpu dikidulikeun hakikatna eta berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hakikatna datang di Allah jeung di Rasulna. Mudah-mudahan dijantankeun ilmu anu manfaat, ilmu anu maslahah, ilmu anu barokah, ilmu anu serta hidayah, ilmu anu tiasa dalam ngabahagiakeun kehidupan urang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mangga para jamaah urang tutup pangaosan urang dina ieu kala ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa Terima kasih. Ada nonton, ada teman main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.